Yang terhormat Kepala SMP Kesatuan Bogor, Ibu Lia Octavia SPD, Bapak Ibu Guru Pendamping dan orang tua peserta lomba, serta seluruh peserta yang mengikuti secara live streaming kegiatan technical meeting lomba Bulan Bahasa SMP Kesatuan tahun 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya kita dapat menyelenggarakan kegiatan technical meeting pada siang hari ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perlombaan kali ini dilakukan secara online dengan tema Tetap Kreatif di Masa Pandemi. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya berharap semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas dengan menampilkan bakat-bakat yang luar biasa dari peserta, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Setelah kegiatan technical meeting ini, nanti peserta silakan mulai berproses dalam pembuatan video dengan batas waktu upload, yaitu di hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020. Untuk 3 peserta lomba yang terpilih sebagai finalis akan menampilkan kembali hasil karya tersebut secara langsung melalui virtual Zoom di hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Kemudian di hari tersebut nanti akan diumumkan pemenang dari masing-masing lomba. Untuk peserta lomba dari SD Negeri Tajur 1, SD Negeri Sindang Sari 1, SD Negeri Sindang Sari 2, SD Yapis, SD BPK Penabur, SD Kesatuan, SD Kebon Pedes 5, SD Negeri Polisi 2, SD Mardi Waluya Cibinong, SD Mardi Waluya Bondongan, SD Ananda, SD Cilendek Timur 2, dan SD Negeri Genteng. Kami ucapkan selamat berlomba, selamat berkreasi, terima kasih, selamat siang. Baiklah, kini tiba saatnya kita dengarkan bersama penjelasan dari masing-masing koordinator lomba. Yang pertama, mari kita dengarkan penjelasan Ibu Yunika, kami persilahkan. Selamat siang kepada para peserta lomba, khususnya untuk lomba membaca berita. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Yunika Pujastuti. Ibu adalah koordinator lomba untuk membaca berita. Oke, di sini Ibu akan membacakan beberapa ketentuan khusus ketentuan khusus untuk lomba membaca berita. Yang pertama, peserta dapat membacakan salah satu dari 3 naskah berita yang sudah disediakan oleh panitia. Ya, jadi ada 3 naskah, nanti dipilih dari 3 naskah tersebut ya. Ada yang pertama ada sudah 85 perawat di Indonesia meninggal di masa pandemi COVID-19. Berita kedua, ada jangan lenyapkan sumber protein dari piring makan selama pandemi COVID-19. Berita ketiga, cara penggunaan masker yang benar. Nah, nanti dipilih ya. Kemudian yang kedua, peserta mulai dapat mengirimkan atau mengunggah video membaca berita mulai hari ini tanggal 19 Oktober dan paling lambat tanggal 23 Oktober 2020. Kemudian pada saat membuat video membaca berita, peserta wajib memakai seragam sekolah masing-masing. Yang keempat,
peserta diperbolehkan menggunakan tambahan properti yang pengadaannya tentunya disediakan oleh sendiri. Nah, ini yang paling penting yaitu penilaian, kriteria penilaian lomba membaca berita meliputi yang pertama ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat. Yang kedua ada pelafalan, yaitu tata cara pengucapan kata, jelas atau tidak kata-katanya. Yang ketiga ada kelancaran, yaitu tersendat-sendat atau tidak ketika dalam membacakan sebuah berita. Yang keempat ada ekspresi, dan yang terakhir ada penampilan. Ya, baik itu petunjuk khusus dalam lomba membaca berita. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan pada para peserta lomba, khususnya lomba membaca berita? Oke, di sini ada pertanyaan dari Jessica Tirta Wijaya. Bu, untuk membaca berita boleh membaca naskah ya Bu? Boleh membaca naskah tidak Bu? Boleh, untuk membaca berita boleh, jika mau menggunakan naskah boleh. Tapi nanti tidak selalu tidak selalu melihat naskah. Jadi ada saat kamu juga melihat ke kamera gitu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Dari Jessica Tirta Wijaya. Untuk video apa ada batas waktu? Berapa menit? Oh ya, untuk video, untuk durasi video maksimal 5 menit. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih, dan untuk para peserta lomba membaca berita, selamat berlomba. Oke, berikutnya dari koordinator lomba membaca puisi kepada Bapak Trino, kami persilahkan. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh peserta Bulan Bahasa, terkhusus peserta membaca puisi. Izinkan kami untuk menjelaskan petunjuk khusus lomba membaca puisi, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joseph Trino Wismanto atau Pak Trino. Kali ini dipercayai sebagai koordinator membaca puisi di acara Bulan Bahasa SMP Kesatuan tahun 2020. Baik, saya akan menjelaskan tentang petunjuk khusus untuk lomba membaca puisi. Jadi para peserta lomba membaca puisi tolong untuk memperhatikan atau menyimak dengan baik. Hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta untuk penampilan lomba membaca puisi. Yang pertama adalah peserta dapat memilih salah satu puisi yang akan dibacakan. Puisi tersebut telah disediakan oleh panitia dengan judul. Yang pertama, judul puisi Selamat Pagi Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono. Lalu yang kedua, puisi yang berjudul Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalzum Bahri. Dan puisi yang ketiga berjudul Sajak Bagi Negaraku, karya Karyapur. Nanti para peserta bisa memilih salah satu judul puisi atau puisi yang akan dibacakan. Puisi dapat diunduh di web bulanbahasa.smpkesatuan.sch.id. Untuk penampilan, dalam penampilannya, peserta menggunakan seragam sesuai dengan sekolah masing-masing. Yang kedua, dalam penampilannya juga,
peserta tidak diperbolehkan menggunakan iringan musik pada saat pembacaan puisi. Peserta diperbolehkan menggunakan properti tambahan dan tentu pengadaannya dilakukan sendiri. Selanjutnya, peserta diperbolehkan membawa naskah puisi yang dibacakan dalam bentuk lembaran kertas. Jadi artinya peserta boleh membacakan puisi pada saat penampilan, boleh membawa selembar kertas untuk naskah, tetapi tidak diperkenankan menggunakan gadget ya, atau handphone. Pada saat penampilan, sebelum membacakan puisi, peserta wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu dan asal sekolah. Untuk pembacaan puisi diberikan waktu maksimal 5 menit. Seperti itu. Dan untuk perlombaannya itu dimulai pada hari ini sampai tanggal 23, itu ditunggu untuk diupload di web Bulan Bahasa. Untuk pengumumannya nanti tanggal 27 Oktober 2020 di babak final. Seperti itu. Dan ada juga kriteria penilaian untuk pembacaan lomba puisi. Yang pertama adalah penghayatan. Penghayatan itu terdiri dari ketepatan, totalitas emosi, dan ekspresi fisik. Lalu penilaian yang kedua adalah vokal. Vokal di mana penyajiannya harus secara lisan, meliputi kenyaringan suara, ketepatan artikulasi, artinya pengucapannya jelas per kata, dan intonasi. Intonasi artinya tinggi rendahnya suatu nada. Serta yang ketiga, penilaian tentang penampilan. Penampilan itu terdiri dari keharmonisan keseluruhan ekspresi lisan dan ekspresi fisik, wajah dan anggota tubuh, kesesuaian kostum, sikap, cara membawakan diri di depan pemirsa yang melihat pada saat lomba baca puisi. Itu yang dapat Bapak sampaikan kepada para peserta lomba membaca puisi. Dari Siska Kalia. Situs web puisinya boleh ditulis? Untuk puisi sebenarnya sudah disediakan di web Bulan Bahasa, bulanbahasa.smpkesatuan.sch.id. Jadi nanti peserta bisa mengunduh puisi yang akan dibacakan di web tersebut. Seperti itu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? 5 menit termasuk perkenalan tidak? 5 menit sudah termasuk ke perkenalan. Jadi keseluruhan video yang akan dibacakan itu sudah mencakup semuanya. Begitu ya Hilary ya. Jadi 5 menit sudah termasuk perkenalan. Jadi mulai perkenalan, nama dan asal sekolah, langsung membacakan puisinya. Seperti itu. Davira Putri Kumaira. Pak, dalam puisi jeda berapa menit ya Pak? Dalam puisi tetap dilaksanakan selama 5 menit. Ya, jadi untuk 5 menit ini dimaksimalkan untuk membaca satu puisi seperti itu. Baik, cukup untuk penjelasan dari lomba membaca puisi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, tetap produktif untuk membuat pembacaan puisi. Selamat siang. Selanjutnya, dari Koordinator Lomba Show and Tell, kepada Ibu Risma kami persilahkan.
Selamat siang kepada seluruh peserta Lomba Bulan Bahasa SMP Kesatuan Bogor. Perkenalkan, saya Risma Rini selaku Koordinator Lomba Show and Tell atau saya biasa dipanggil dengan Miss Risma. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa ketentuan lomba. Yang pertama adalah lomba berkaitan dengan berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Serta diperbolehkan memakai kostum dan menggunakan media yang disediakan secara pribadi. Yang ketiga, sebelum video di-upload, terlebih dahulu kalian harus mengunggah naskah di https Bulan Bahasa SMP Kesatuan sch.id. Kemudian yang keempat, durasi video selama 5 menit. Dalam video tersebut sudah termasuk nama dan asal sekolah. Kemudian inilah merupakan yang ditunggu oleh kalian adalah kriteria penilaian. Pertama adalah the value of the story. Yang kedua, body language. Ketiga, vocabulary and pronunciation. Keempat, tone, speed and volume. Yang kelima adalah tones. Yang kelima adalah custom and media. Yang keenam adalah comfortable with audience. Apakah ada pertanyaan? Silakan, apabila kalian ingin mengajukan pertanyaan, akan saya coba jawab di sini. Baik, saya akan coba jawab dari pertanyaan, apakah video harus landscape atau portrait? Sebaiknya adalah landscape. Ibu, naskahnya bebas ya? Oke, Dari Rafael. Oke, terima kasih Rafael atas pertanyaannya. Baik, Rafael untuk naskahnya bebas, tapi tetap harus mengambil dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dari Esther, bolehkah menggunakan virtual background? Baik, untuk menggunakan virtual background dipersilakan. Untuk pengunggahan video dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, Anda bisa tanyakan kembali di grup yang sudah kami sediakan. Oke, selamat berlomba, selamat berkarya, do your best, and see you. Dan yang terakhir, mari kita dengarkan penjelasan dari Koordinator Lomba Biantara. Kepada Ibu Sarah, kami persilahkan. Selaku Koordinator Lomba Biantara Bahasa Sunda, saya akan menjelaskan beberapa ketentuan khusus dalam pelaksanaan Lomba Bulan Bahasa SMP Kesatuan Bogor. Peserta memilih salah satu dari 3 tema yang disediakan. Nomor 1, bahaya virus corona COVID-19, sareng ngungkulanana. Nomor 2, kumaha pentingna ngajaga hirup bersih di era pandemi corona. Nomor 3, wawakil murid dina acara paturaitineng kelas genep di era pandemi corona. Sebelum mengupload video, diharuskan untuk mengupload naskahnya terlebih dahulu. Video berdurasi maksimal 5 menit. Video dapat diunggah pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Setiap peserta tidak diperkenankan menggunakan naskah saat lomba, dapat menggunakan metode ekstemporan, yaitu adalah menyiapkan garis-garis besar konsep dari pidato yang akan atau biantara yang akan disampaikan. Untuk biantara dinilai dari 3 aspek, yaitu adalah aspek materi pidato atau napi biantara sesuai tema yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu adalah aspek penyajian. Aspek-aspek penyajian meliputi pemilihan diksi, kesesuaian isi dengan tema biantara, sasaran isi pidato, kelancaran kejelasan ujaran,
keruntutan, variasi intonasi, percaya diri, ekspresi, dan santun, kinestetika. Selanjutnya nomor 3 yaitu adalah alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Itu beberapa ketentuan khusus dari lomba biantara. Diperkenankan apakah ada pertanyaan? Oke, dari Sheryl, full body atau boleh setengah badan Bu untuk video? Oke, untuk biantara diperbolehkan untuk full body atau setengah badan. Kemudian pertanyaannya hampir sama tadi ya, apa cap? Boleh landscape? Apakah harus landscape? Landscape, Boleh menggunakan virtual background? boleh menggunakan Virtual virtual background. background, boleh. Baik, jika ada pertanyaan setelah technical meeting ini selesai, diperbolehkan untuk menanyakan secara langsung di via grup yang sudah dibuat di Lomba Biantara di SMP Kesatuan Bogor. Oke, terima kasih. Hatur nuhun, semangat Pasanggiri, hirup Sunda. Kegiatan technical meeting pada siang hari ini akan di-share di YouTube SMP Kesatuan. Demikianlah rangkaian acara technical meeting Lomba Bulan Bahasa SMP Kesatuan tahun 2020. Terima kasih kepada Ibu Lia Oktavia SPD, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan orang tua, serta seluruh peserta yang mengikuti kegiatan secara live streaming. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.